Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Adionu, SHI MHI, dosen tetap S1 Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo, Madura. Bahasa pengantar dari mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep tentang hukum acara perdata, peradilan agama, serta implementasinya di pengadilan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang 1. Pengantar hukum acara perdata, peradilan agama, dan kedudukannya di pengadilan agama. 2. Sumber-sumber dan asas peradilan agama. Yang ketiga, bentuk, isi, prosedur, dan kelengkapan gugatan dan permohonan baik biasa maupun melalui e-court atau elektronik. 4. Proses pengajuan perkara di pengadilan agama. Yang kelima, upaya perdamaian. Yang keenam, proses pemeriksaan di pengadilan agama melalui pembuatan surat gugatan, pembuatan jawaban, pembuatan replik, dan pembuatan duplik, serta mampu membuat pembuktian di pengadilan agama secara nyata dan apa adanya. Yang ketujuh, putusan dan upaya hukum. Yang kedelapan, pelaksanaan putusan pengadilan atau yang dikenal dengan eksekusi. Yang terakhir nanti melakukan simulasi peradilan atau praktek peradilan semu perdata di bidang sengketa ekonomi syariah atau perdata di pengadilan agama. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK pada akhir perkuliahan ini diharapkan 1. Mampu mendeskripsikan gambaran umum dan ruang lingkup kajian hukum acara perdata pengadilan agama. Yang kedua, mampu memahami dan membuat surat gugatan dan permohonan sengketa perdata. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan proses pengajuan perkara perdata baik biasa maupun melalui e-court atau elektronik. Yang keempat, mampu mendeskripsikan terkait pedoman umum beracara perdata di pengadilan. Yang kelima, mampu mendeskripsikan pengetahuan dan memahami praktek mediasi di pengadilan. Yang keenam, mampu mendeskripsikan atau membuat jawaban, membuat replik, dan membuat duplik. Mampu juga menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengimplementasikan dengan baik tentang pembuktian di pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, serta menjamin penjaminan hak yang ada pada penggugat dan pada tergugat. Yang terakhir yakni nomor 8, mampu membuat eksaminasi putusan dan permohonan eksekusi serta melakukan praktek peradilan semu. Referensi dari mata kuliah ini adalah sangat beragam, tetapi referensi utama dari buku yang telah saya konsep yakni Bahan Ajar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama yang telah dirancang dalam 1 semester. Di samping itu masih ada daftar beberapa buku referensi dari
pakar, yakni seperti dari Dr. M. Nasir Anwar tentang hukum acara perdata, teori dan praktek, serta permasalahannya baik di pengadilan umum maupun pengadilan agama yang diterbitkan oleh UII Press tahun 2022. Selanjutnya juga ada buku M. Yahya Harahap dengan judul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan di Jakarta oleh Sinar Grafika, edisi revisi tahun 2022 atau edisi revisi yang lainnya, serta beberapa buku referensi pendukung mata kuliah ini yang sangat banyak, baik edisi cetak maupun edisi elektronik. Bobot penilaian dari mata kuliah ini 30% praktek peradilan semu, sengketa perdata, baik ekonomi syariah maupun perdata perkawinan di pengadilan agama. Kedua, 30% dari UAS, yang ketiga 20% UTS, yang keempat adalah tugas individu dari mahasiswa. Dalam proses pembelajarannya menerapkan pendekatan SCL atau yang dikenal dengan Student Centered Learning yang dipadukan dengan case method dan problem based learning atau yang dikenal dengan PBL. Mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, mengkaji ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata peradilan agama, menganalisis putusan pengadilan agama, serta menyelesaikan studi kasus yang diangkat dalam praktek peradilan semu. Dengan metode tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai aspek teoritis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikatif, dan mampu menghubungkan teori dengan praktek hukum. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara offline tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Selamat pagi. Apakah sehat semuanya? Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya dikasih mata kuliah hukum acara perdata peradilan agama. Sebelum mata kuliah ini kita mulai, silahkan teman-teman absen melalui My UTM semuanya dulu, atau melalui link ini boleh di screenshot. Baik, sudah ya. Selanjutnya kita mulai perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Baik, saudara sekalian, silahkan coba isi link dokumen ini. Saya mau melihat kemampuan saudara tentang mata kuliah ini, yakni mata kuliah hukum acara perdata. Silahkan diisi dulu sebagai pretest. Kita kasih waktu maksimal 5 menit ya. Baik, sudah ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan kita belajar hukum acara perdata itu untuk memahami bagaimana sih proses mencari keadilan, ya, mulai dari sejak gugatan, ada mediasi, ada jawaban nanti dari tergugat, ada replik dari penggugat atau ada duplik dari penggugat, kemudian ada pembuktian, proses membuktikan keadilan itu, ada kesimpulan dan ada putusan. Termasuk nanti apakah kalau sudah muncul putusan, para pihak yang merasa kalah apakah menyerah atau tidak. Oleh hukum acara perdata itu diatur yang dikenal dengan proses banding. Ada proses kasasi. Jadi ada tingkatan proses itu, proses tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi itu bisa dilakukan oleh pencari keadilan, Namun ketiga-tiganya itu wajib menggunakan hukum acara perdata. Jadi begitu. Baik, saudara sekalian, kita mulai dengan analisis kasus dulu. Sebelum saya menjelaskan secara rinci dan detail dari pertemuan
materi kali ini. Ya. Oke. Kita lihat di sini ada beberapa gambar ya yang teman-teman coba analisis. Saya minta Mas siapa Mas? Mas Al-Farabi. Dari gambar ini Mas, yang di pengadilan negeri mana? Ya. Yang di pengadilan agama yang mana? Atau nanti pertanyaan kedua dengan yang harus jawab, mana perkara pidana, mana perkara perdata. Kemarin kan sudah semester sebelumnya sudah pasti dijelaskan tentang perkara pidana dan perkara perdata. Sebut aja gambar yang mana menurut jenengan? Yang perkara pidana dulu, yang mana? Ini sidang pembunuhan, ya. Jadi sidang pembunuhan ini perkara pidana. Ingat, kalau perkara pidana itu berarti ada pelaku utamanya, yang namanya tersangka. Ada nggak tersangka di situ, Mas? Ada ya, pembunuh ya, yang lagi menunduk itu ya. Oke, kemudian mana lagi Mas perkara pidana? Kata aja dengan yang ada tersangkanya. Punyanya Pak Jokowi ada tersangkanya tidak? Ada ya. Jadi setiap perkara yang ada pelaku utama tersangka itu adalah perdata. Pidana, maaf, itu pidana. Nah, kita cek sekarang yang perkara perdata. Mana Mas yang perkara perdata? Sidang gugatan perdata ini ya, jelas ya? Oke, kalau di sini sudah berarti ada penggugat dan tergugat. Tidak ada. Tersangkanya nggak ada, terdakwanya nggak ada. Kemudian siapa lagi? Perceraian ya. Ya, perceraian itu perdata. Jadi perdata itu prinsipnya adalah ada kerugian yang disebabkan oleh pihak. Maka orang yang merasa dirugikan itu bisa menganggap dirinya adalah penggugat. Orang yang dirugikan karena Tengku tadi ya dirugikan nih, saya hidup sama dia nggak enak kok. Ternyata harapannya enak, ternyata tidak. Maka ketika dia dirugikan supaya dia tidak berumah tangga dengan dia lagi, maka dia melakukan gugatan perdata perkawinan atau ini dikenal dengan cerai gugat tadi. Jadi begitu. Yang atas tadi, gambar yang atas, ya, gambar yang atas tadi tentu ada kerugian juga yang disebabkan oleh pihak. Bisa jadi ini adalah transaksi bisnis, kemudian lawan bisnisnya itu ada yang merugikan. Maka itu gugatannya perdata. Gugatan perdata wajib dua ini menggunakan hukum acara perdata. Sejak dibawa ke pengadilan, ya, sejak diterima oleh pengadilan, ada proses di situ yang diperiksa oleh hakim, ya, gugatan, pembacaan gugatan, mediasi, kemudian ada jawaban, ada replik, ada duplik, ya, ada pembuktian, ada kesimpulan, ada putusan yang semuanya diatur oleh hukum acara perdata. Jadi teman-teman belajar hukum acara perdata itu untuk mengetahui proses yang ada di sini supaya keadilan itu betul-betul memihak kepada yang merasa adil, ya. Oh, ini ternyata hakku, jadi begitu. Ya, sudah tahu kan tujuan mata kuliah ini? Oke. Baik, selanjutnya dalam perkara di pengadilan tadi, maka siapa saja para pihaknya? Jadi di dalam ketika proses itu sudah nyampe ke pengadilan, maka ada pihak yang namanya penggugat, ada tergugat. Kemudian di dalam pengadilan itu juga ada hakim yang memeriksa penggugat dan tergugat. Kemudian ada sekretarisnya hakim yang dikenal dengan panitra. Tadi teman-teman bisa dilihat kan di sini, ya, di sini ada hakimnya, ada penggugat itu berarti biasanya di sebelah kanannya hakim, tergugatnya di sebelah kiri hakim. Di depan ini sebelah kanannya hakim penggugat, ini tergugat. Lah, proses nyampe persidangan itu menggunakan hukum acara perdata. Jadi komponen yang paling utama adalah ada penggugat, ada tergugat. Siapa penggugat dan tergugat itu sudah diketahui dalam hukum perdata bahwa ada person, ada reh person. Jadi ada manusia atau badan hukum. Jadi ada manusia atau badan hukum. Bisa penggugatnya itu manusia, bisa tergugatnya
badan hukum, atau penggugatnya badan hukum, atau tergugatnya manusia, atau dua-duanya badan hukum ke badan hukum, atau manusia ke manusia. Karena kerugian itu pasti akan timbul dari itu. Kemudian siapa yang berhak mewakili ke pengadilan? Apa penggugat datang sendiri atau tergugat datang duluan? Menurut teman-teman, kira-kira yang datang ke pengadilan itu penggugat atau tergugat? Penggugat. Masa tergugat datang ke pengadilan kan tidak, dia yang untung kan? Pasti adalah penggugat. Ketika datang ke pengadilan, penggugat itu boleh nggak datang dirinya sendiri merasa dirugikan atau oleh orang lain? Diwakilkan, itu boleh. Jadi dalam perkara perdata, penggugat itu boleh diwakilkan kepada kuasanya. Ya nanti akan itu diatur siapa itu kuasa menurut hukum acara perdata. Itu boleh datang. Kemudian tergugat itu boleh juga datang sendiri, boleh diwakilkan oleh kuasanya. Jadi dalam perkara perdata, orang yang dirugikan atau orang yang merugikan boleh ya mewakilkan kepada orang lain yang paham tentang hukum. Yang jangan diwakili kepada orang yang tidak paham hukum, ya kalah. Maka diwakilkan kepada orang yang paham hukum. Paham hukum apa? Paham hukum acara perdata. Jadi tentang hukum acara perdata dia wajib tahu. Kalau di pengadilan agama, maka dia harus paham tentang hukum acara perdata di pengadilan agama. Kemudian kewenangan pengadilan dalam hukum acara juga diatur. Kewenangan pengadilan itu kan banyak kan, ada di Bangkalan, ada Surabaya, ada Jakarta, ada Pamekasan. Wewenangnya apa mereka? Jadi wewenang pengadilan itu nanti akan dijelaskan secara detail. Ada wewenang absolut, ada wewenang relatif. Secara singkat, kalau wewenang absolut itu mengadili substansi perkara. Perkara perceraian di mana? Pengadilan agama. Perkara sengketa bisnis di mana? Di pengadilan negeri. Itu adalah kewenangan absolut. Atau pertanyaan berikutnya, sengketa waris bagi yang pewarisnya muslim di mana? Agama. Sengketa waris yang pemilik harta warisannya adalah non muslim, pengadilan negeri. Jadi itu absolut. Jangan sampai orang yang non muslim dia rebutan hartanya datang ke pengadilan agama. Tidak. Non muslim maka di pengadilan negeri. Atau orang mau bercerai tetapi dia adalah non muslim, di mana? Pengadilan negeri. Baik. Kemudian ada jenis perkara. Jenis perkara itu di pengadilan agama perkara apa saja yang diadili. Pengadilan negeri perkara apa saja yang diadili. Karena di hukum perdata pernah diatur pengadilan itu ada 4. Ada pengadilan negeri, pengadilan agama, apalagi pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer. Ada 4 pengadilan ini. Jadi ada 4 pengadilan. Sebelumnya saya yakin teman-teman sudah paham. Kemudian ada syarat formil gugatan. Ada syarat formil gugatan yang harus dipenuhi. Itu akan diatur dan di dalam hukum acara perdata. Ada proses persidangan. Ini yang saya sebutkan. Ada pembacaan gugatan, ada mediasi, ada jawaban, ada replik, dan sampai putusan. Ya. Kemudian ada putusan upaya hukum dan eksekusi. Ketika diputus oleh pengadilan tingkat pertama kabupaten, orang itu merasa, loh nggak adil ini. Wong saya bukti-bukti ini nggak disampaikan, nggak dipertimbangkan. Maka dia tidak boleh ngamuk ke hakim. Maka dia punya menurut hukum acara perdata punya hak untuk mengajukan upaya hukum yang namanya banding. Jadi upaya hukum itu ada banding, ada kasasi. Sama dengan zamannya Rasulullah ketika diadili oleh sahabat nggak puas maka dia boleh ke banding kepada Rasulullah. Jadi hakim tingkat pertama itu pengetahuannya adalah secara pendidikan tentu belum banyak berpengalaman. Yang tingkat banding ya itulah sudah doktor mungkin. Yang tingkat kasasi itu sudah profesor. Sudah banyak pengalaman. Ketika diadili oleh tingkat terakhir, maka itulah keadilan terakhir. Tetapi ketika diadili tingkat pertama, ya sudahlah, aku menyerah. Kamu yang menang, saya yang kalah. Enggak apa-apa, itu sudah bisa dieksekusi. Sudah bisa dieksekusi.
kalau sudah menerima pada tingkatan pertama. Tetapi kalau nggak nerima tidak bisa dieksekusi. Dibanding kalah tidak terima, maka ke kasasi. Ketika di kasasi sudah nerima, ya, atau tidak nerima, itu sudah boleh dikasasi, dieksekusi. Sudah boleh dieksekusi. Oke. Selanjutnya, hukum acara perdata itu sumbernya adalah HIR, masih buatan warisan Belanda. Ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 1989. Ada Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan. Ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975. Ya. PP itu yang mengatur tentang undang-undang perkawinan. Ada peraturan Mahkamah Agung. Itu adalah sumber hukum acara perdata. Kalau acara pidana sudah berubah sejak tahun ini 2026 Januari tanggal 2 sampai sekarang, itu hukum acara pidana sudah berganti. Tetapi untuk hukum acara perdata ya tidak. Masih menggunakan hukum lama dan terus diperbaharui oleh beberapa peraturan-peraturan yang lain. Jadi tambah banyak baca, maka akan tambah banyak pengalaman, terutama dalam bidang teknologi. Kemudian kita masuk ke dalam, biasanya pertama itu sebelum ke pengadilan, seseorang yang merasa dirugikan itu membuat namanya surat gugatan, ya, atau permohonan. Kalau merasa dirugikan identitasnya. Kalau gugatan itu pasti ada lawannya, kalau permohonan tidak. Tetapi dirugikan secara identitas. Contoh, KTP-nya jenengan tidak sesuai dengan ijazahnya. Akte lahirnya jenengan tidak sesuai dengan ijazahnya. Rugi nggak jenengan? Rugi, Pak, karena saya mau jadi anggota DPR, mau jadi bupati, mau nyalon lurah, atau mau daftar CPNS, datanya nggak sama. Nah, itu namanya permohonan. Ada juga surat gugatan. Permohonan dan gugatan itu wajib memenuhi tiga unsur utama. Dalam surat gugatan itu ada unsur identitas. Identitas itu kayak di KTP itu diuraikan semuanya, tetapi lebih detail lagi. Kemudian juga status menikah atau belum, itu juga jadi identitas disebutkan secara detail. Kemudian uraian peristiwa. Jadi setelah identitas itu, di surat gugatan yang mau diberikan ke pengadilan, itu muncul peristiwa hukumnya. Apa kalau perkawinan? Tanggal menikahnya kapan, nomor registrinya nomor berapa, itu didetailkan. Setelah itu apa peristiwa berikutnya kalau perkawinan, Mbak? Punya anak tidak. Setelah menikah punya anak tidak. Atau apa peristiwa lain? Tinggal di mana setelah menikah penggugat dan tergugat? Hari ini tergugat tinggal di mana? Itu peristiwa. Ya, itu peristiwa hukum. Kemudian punya anaknya sudah disebutkan. Maka berikutnya adalah peristiwa yang mereka ajukan. Kenapa mengajukan perkawinan mau cerai itu apa? Yang paling utama. Problem rumah tangganya itu apa Mbak? Masalah. Kenapa masalahnya? Apa biasanya, Mbak? Selingkuh. Masalah yang lain? KDRT. Masalah yang lain? Tidak tanggung jawab dari segi apa? Nafkah. Yang paling banyak tanggung jawab nafkah itu. Tahu-tahu sehari cuma dikasih sekian. Dikasih 5.000 rupiah. Anaknya 3. Bayangkan itu ya. Itu kan masalah. Jadi problem itu disebutkan dalam surat gugatan. Kemudian yang terakhir adalah yang dikenal dengan petitum. Itu adalah tuntutan. Apa maunya? Ya, jadi gugatan itu jelas kan, identitas, dia bercerita kenapa dia mau rusak rumah tangganya, atau kalau dia menyangkut hubungan bisnis, dia bercerita dari awal bisnis kenapa dia rusak bisnisnya, kan begitu. Kemudian juga disebutkan kerugiannya. Kalau perkawinan, kalau saya bersama dia, Pak, lebih banyak mudorotnya. Bisa jadi karena dia tukang mukul, bisa menjadi mati saya, Pak. Lebih baik saya kan berpisah sama dia. Kemudian dalam konteks putusan, nanti di akhir mata kuliah ini kita juga akan berdiskusi dengan yang namanya ada putusan biasa, ada putusan kontradiktoir, ada putusan verstek, ada putusan gugur.
Kaitan dengan perkara yang saya sebutkan dari awal dan akhir ini, untuk pertemuan berikutnya, teman-teman saya kasih tugas. Coba jenengan tulis ya. Tulis. Cari perkara yang menurut jenengan unik atau viral, yang perlu kita diskusikan di awal untuk menguji kemampuan kita. Yang kita bahas hari ini, pekan depan kita membahas sebelum mata kuliah dimulai ya, di awal-awal kita butuh waktu 5 menit atau 10 menit untuk berdiskusikan temuan yang unik dari teman-teman itu berkaitan dengan kasus ya, dengan kasus unik Pak gitu, karena kasusnya tahu-tahu telah muncul putusan, orangnya tidak tahu bagaimana penjelasannya ya. Jadi tugas jenengan mencari kasus yang unik di bidang perdata itu yang perlu kita diskusikan pekan berikutnya. Oke. Ini ada beberapa putusan dan lain sebagainya. Sudah saya kira cukup yang ini penjelasan, nanti filenya akan saya berikan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan tidak dari teman-teman? Kalau tidak, nanti saya yang bertanya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman berkaitan yang saya jelaskan tadi? Kalau tidak, saya coba bertanya ya, Mbak. Dari apa yang saya sampaikan tadi itu berkaitan dengan hukum acara perdata itu, apa itu hukum acara perdata sebenarnya, Mbak? Pemahaman jenengan. Seperti yang dijelaskan awal oleh Bapak bahwasanya bedanya hukum perdata dengan pidana. Kalau pidana itu ada salah satu orang yang menjadi pelaku atau terdakwa, sedangkan kalau perdata itu lebih ke ada seseorang yang merasa dirugikan, seperti halnya bisa bisnis ataupun karena sengketa keluarga dan sebagainya, Bapak. Oke, baik, berarti paham ya? Yang lainnya sama dengan ini jawabannya? Jadi hukum acara perdata itu minta keadilan ya kepada pengadilan karena merasa rugikan. Caranya, prosedurnya melalui hukum acara perdata. Jadi belajar ini tujuannya jenengan ini pada endingnya nanti adalah teman-teman ketika sudah lulus besok ya, ini setelah lulus besok teman-teman kemungkinan besar profilnya kan di corporate lawyer atau di hakim atau di advokat atau konsultan hukum atau membuat kontrak drafting atau jaksa ya, karena jaksa kadang mewakili negara, bisa ya paham alurnya. Saya dulu pernah diajari oleh Pak Adi tentang hukum acara perdata. Ternyata perusahaan saya mengalami digugat orang. Maka jenengan bisa membuat gugatan, bisa membuat jawabannya, kemudian bisa menyelesaikan ini dan bisa memenangkan perkaranya. Tapi tidak boleh manipulatif, harus jujur. Jadi perkara perdata itu meskipun tujuannya adalah untuk menang dalam perkara tertentu, ingat kita harus jujur. Karena kemenangan di dunia itu kan kemenangan hanya kepentingan fana ya, tetapi keadilan akhirat itu adalah keadilan yang sejati-jatinya. Menang di dunia, tapi di akhirat kita disangsi berat, Mbak. Toh dunia tidak akan kita bawa mati kan? Ini adalah hanya dadang kita beramal. Makanya setiap tingkah laku apapun kita berkaitan dengan sikap kita di dunia ini atau hubungan kita dengan siapapun, ingat kejujuran itu adalah nomor 1. Ya, saya kira begitu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pekan depan kita ketemu lagi dengan tugas yang saya berikan ya, dan tugas-tugas yang lain yang segera menyusul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan dari mata kuliah hukum acara perdata peradilan agama yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah hukum acara perdata peradilan agama pada program studi S1 Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Jazakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.